Bab 6. Permainan aneh. Halo. Totalnya, 350 yuan. Ah, baiklah. Su Qimeng membuka ponselnya dengan ekspresi malu di wajahnya. Sambil menatap nomor-nomor kosong di kartu bank selulernya, dia perlahan mengerutkan kening. Bolehkah aku menggunakan Huabei? Tidak masalah. Saya akan memindai Anda. Huabei. Bukankah Xiao Meng tidak pernah menggunakan Huabei? Mendengar ini, Chen Xinyu melangkah maju dan mulai menarik lengan baju Su Qimeng. Xiao Meng, apakah tidak ada uang di rumah? Su Qimeng tampaknya tidak mendengarnya dan memberikan kode pembayaran kepada pihak lain di ponselnya. Pindai kode QR melalui Alipay dan terima, 350 yuan. Baiklah, ayo pergi gelombang. Setelah itu, Su Qimeng tidak berkata apa-apa, mengambil pakaian yang baru dibeli, dan berjalan keluar dari toko pakaian wanita bersama Chen Xinyu. Hei, Xiao Meng. Jangan khawatir, kita masih punya uang, tidak perlu khawatir tentang ini. Uang sedikit, berapa banyak uang yang tersisa? Seharusnya ada sejumlah uang tersisa di kartu bank kita sebelum aku pergi. Seharusnya cukup untuk membayar sewa rumah selama setahun, kan? Petik 2. Dada gelombang. Suara langkah kaki yang berat terdengar di dalam mal, dan tidak seorang pun mengerti betapa rumitnya suasana hati Su Qimeng saat ini. Benar saja, kartu itu berisi celengan kecil yang mereka berdua simpan bersama. Tidak banyak uang di dalamnya, tetapi itu adalah sejumlah tabungan bagi mereka berdua, yang akan mereka gunakan untuk membeli rumah di masa depan. Tapi sekarang, Xiao Meng, bicaralah. Xiao Meng, dada gelombang. Saat kecepatannya meningkat, Chen Xinyu yang diseret oleh pihak lain, hampir tidak dapat mengimbangi. Xiao Meng, ya, Sua. Dengan suara terakhir, Su Qimeng akhirnya berhenti. Tidak ada sepeser pun yang tersisa di dalamnya. Ketika Chen Xinyu mendengar ini, jantungnya berdebar kencang. Bagaimana mungkin? Lagi pula, sewa bulanannya kurang dari 2.000. Melihat mata Su Qimeng yang berangsur-angsur memerah, Chen Xinyu membelalakan matanya. Maaf. Su Qimeng perlahan berjongkok, dan gelombang keluhan menyerbu ke dalam hatinya. Xiao Meng, apa sebenarnya? Melihat Su Qimeng hendak menangis, Chen Xinyu tidak berencana untuk bertanya lebih lanjut. Dia melangkah maju perlahan dan mendekap pria itu di dadanya yang sedikit terangkat. Pasti ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Aku sudah lama pergi, dan itu semua gara-gara aku. Saat dia menyentuh rambut halus Su Qimeng, ekspresi Chen Xinyu berangsur-angsur menjadi lebih lembut. Tidak apa-apa, mari kita bicarakan saat kita sampai rumah gelombang. Dengan baik, Su Qimeng mengangguk, berusaha keras menahan air matanya yang hendak meluap. Di mata orang lain, itu mungkin aneh. Tetapi hanya dia sendiri yang mengerti bahwa gadis di depannya adalah suaminya. Pemandangan berubah, dan keduanya kembali ke rumah. Su Qimeng, yang emosinya telah sepenuhnya stabil, menceritakan semuanya kepada Chen Xinyu. Pemakaman, dengan baik. Karena kamu tidak punya saudara, aku berinisiatif untuk mengadakan pemakaman untukmu dan menghabiskan sejumlah uang. Su Qimeng menundukkan kepalanya. Dulu dia begitu sombong, tapi sekarang dia bahkan tidak berani menatap gadis di depannya. Di mana aku dikuburkan? Di pegunungan kampung halamanku. Apakah kamu sudah dikubur? Ya, bagaimanapun juga, sudah lebih dari setahun. Tunggu, itu tidak benar. Chen Xinyu berpikir sejenak dan agak bingung mengapa Su Qimeng menangis. Kalau begitu, bukankah aku harus berterima kasih padamu? Aku sudah mati, tapi kamu masih saja menghabiskan uang untukku. Tidak, bukan itu intinya. Intinya, uang itu diberikan kepada saya oleh pelaku. Diberikan oleh pelaku, dengan baik. Keluarga pihak lain tampaknya kaya raya dan mereka memberi kami banyak uang. Setelah aku menggelar acara pemakamanmu, aku memberikan sisa uangnya ke panti asuhan yang membesarkanmu. Petik 2. Mendengar ini, Chen Xinyu perlahan melebarkan matanya. Qimeng, kamu bisa menyimpannya sendiri. Lagi pula, di sanalah kamu dibesarkan.
Sekarang setelah kamu tiada, kupikir setidaknya aku harus memberikan sejumlah uang kepada anak-anak yang tersisa yang masih tumbuh dewasa gelombang. Anda. Saat mengatakan hal ini, sudut mulut Chen Xinyu tak bisa menahan diri untuk naik. Istriku masih sangat baik. Menikahinya adalah keputusan terbaik yang pernah aku buat dalam hidupku. Dengan baik, tunggu sebentar. Itu sepertinya tidak benar. Tiba-tiba, Chen Xinyu tampaknya telah menemukan sesuatu. Tunggu sebentar. Kimeng, bagaimana dengan uang yang kita tinggalkan bersama? Dengan baik, Su Kimeng menundukkan kepalanya dan mulutnya mulai bergetar tanpa sadar. Apa yang seharusnya datang pada akhirnya akan datang. Jika itu uangmu, aku, ada apa denganmu? Melihat ekspresi kecil Su Kimeng, Chen Xinyu sepertinya sudah mengetahui jawaban di dalam hatinya. Saya menggunakannya untuk berinvestasi di saham gelombang. Pah gelombang. Saat suara Su Kimeng jatuh, Chen Xinyu menamparkan wajahnya sendiri dan jatuh dari kursinya karena marah. Bukankah sudah kubilang jangan sentuh benda ini? Airnya terlalu dalam dan kau tidak bisa mengendalikannya. Aku tahu, tapi aku tidak bisa mengendalikan antusiasmeku. Su Kimeng mengerutkan bibirnya dan kata-katanya sedikit tidak jelas. Apa-apaan ini? Aku akan membuatmu marah. Apa kau akan bermain-main dengan semua uang yang tersisa? Dengan baik. Su Kimeng mengangguk. Pada saat ini, dia sudah bersiap untuk dimarahi sampai mati oleh pihak lain. Sehat. Nada bicara Chen Xinyu tiba-tiba menjadi lebih berat dan dia tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya. Saat mereka berdua semakin dekat, Su Kimeng segera menutup matanya. Sua gelombang. Hinaan yang seharusnya datang tidak kunjung datang, tetapi sebaliknya yang datang adalah kehangatan yang akrab. Lupakan saja. Uang ini awalnya ditinggalkan untukmu, bukan? Hah? Melihat gadis yang begitu dekat dengannya, Su Kimeng tidak dapat menahan air matanya lagi. Tapi, kau jelas-jelas sudah memperingatkanku. Tapi aku tetap saja. Oh, tidak apa-apa. Kamu wanita boros. Aku tidak pernah menyangka kamu bisa meninggalkan uang untuk menyelenggarakan pemakamanku dan menghasilkan uang untuk panti asuhan yang membesarkanku. Aku akan sangat berterima kasih padamu gelombang. Terus menyentuh rambut Su Kimeng. Aroma rambutnya yang familiar membuat kemarahan Chen Xinyu menghilang seketika. Uang bisa dicari lagi. Yang penting keluarga masih ada, kan? Aku bukan wanita pecundang. Su Kimeng yang sedikit marah, mengerucutkan bibirnya dan mulai mencubit wajah kenyal Chen Xinyu. Xiao Meng, sakit, berhenti mencubitku, atau aku akan mematahkannya. Sua gelombang. Su Kimeng tiba-tiba melepaskan tangannya dan memeluk Chen Xinyu lagi. Lembut sekali. Otot dadamu hilang. Sepertinya benda ini menghilang setelah mulai bekerja. Melihat Su Kimeng dalam pelukannya, Chen Xinyu mendesah tak berdaya. Pada saat ini, akan lebih tepat jika datang diri yang tinggi dan perkasa. Jadilah seperti ini. Bahkan saya merasa aneh. Guk. Pada saat ini, 3 teriakan Xiao Kun menarik perhatian keduanya. Teriakan semacam ini, biasanya mereka diberitahu bahwa seseorang akan datang. Dadada. Lalu terdengar beberapa ketukan cepat di pintu. Ada orang di sini. Tepat saat Chen Xinyu hendak membuka pintu, Su Kimeng menariknya kembali. Xiao Meng, jangan bicara gelombang. Su Kimeng, aku tahu kamu ada di rumah. Jangan berpura-pura. Kemarin aku sudah bilang, kalau kamu tidak membayar sewa, kamu akan diusir hari ini. Sewa, Xiao Meng, kamu. Chen Xinyu masih bingung, dan Su Kimeng langsung menutup mulutnya. Su Kimeng, dadada, guk. Suara ketukan dan jeritan Xiao Kun bercampur menjadi satu, membentuk simfoni yang menyesakkan. Su Kimeng yang menggigil di sudut, menutup mulut Chen Xinyu lebih erat lagi. Cek, kamu keluar. Aku katakan padamu, apakah Anda di rumah atau tidak? Anda harus pindah hari ini. Besok aku akan memanggil tukang kunci dan memastikan kamu bisa mengeluarkannya dari sini apapun yang terjadi. Petik 2. Sua gelombang, guk. Saat suara di luar pintu memudar, perlahan-lahan hanya suara Xiao Kun yang tersisa di ruangan itu. Pakan, dadada gelombang.
Pihak lainnya sudah pergi. Xiao Kun berlari ke kamar tidur dari tidak jauh dan berlari ke arah dua orang di sudut. Guk-guk, jelaslah bahwa ia ingin mendapat pujian dari mereka berdua. Xiao Kun, kamu, Tuan tanah ini pintar sekali. Jangan berisik. Saat mengatakan ini, Su Qimeng menutup mulut Chen Xinyu lebih erat. Xiao Kun yang tidak menerima pujian pun merasa sedikit bingung. Dia bergegas maju, cepat-cepat melepas sandal Chen Xinyu, dan mulai menjilati kakinya lagi. Sungguh drama yang aneh.